Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pimpinan Balik dan Bapak Ibu anggota Balik yang saya hormati. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa dengan Omnibus Law yang diputuskan oleh MK yang digugat secara formil bahwa produknya adalah inkonstitusional bersyarat, apakah rencana penyusunan Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan ini bisa juga dilakukan? Karena Omnibus Law yang dibentuk dengan nama Cipta Kerja itu mengalami satu penentangan yang keras dari masyarakat. Jadi menurut saya Omnibus Law Kesehatan ini juga tidak mudah. Dan apa sebenarnya yang menjadi tujuan kita untuk mengomnibus law-kan undang-undang tentang kesehatan ini? Itu yang pertama ya, menurut saya tidak mudah, pasti banyak penentangan, dan apa maksudnya ini gitu. Karena seperti di Omnibus Law itu kan bahwa request-nya sangat kental. Oleh siapa? Oleh pengusaha-pengusaha yang memang ingin menanamkan kekuatan cengkeramannya dalam bidang ekonomi di Indonesia. Nah, apakah Omnibus ini juga nantinya justru akan melahirkan oligarki di bidang kesehatan yang tidak dikuasai oleh pemerintah, tapi oleh pihak-pihak tertentu? Ini juga harus kita waspadai. Berikut tentang isinya, saya mengkritisi di bab 7 ya. Di bab 8. Di bab 8 ini tentang pengadaan perbekalan kesehatan mengutamakan produk dalam negeri. Kalau kita ingin mandiri dalam produk alkes yang dibuat di dalam negeri, bahasanya bukan mengutamakan lagi, tapi untuk menciptakan kemandirian. Karena saya ingin produk omnibus ini benar-benar memang mengutamakan kepentingan bangsa. Bukan hanya dalam sisi kesehatan, tapi juga dalam sisi produknya. Baik alkesnya maupun farmasinya. Ini yang harus dikedepankan. Ya. Termasuk juga di dalam bab 9 ya. Tidak dipaksakan di dalam pengadaan alkes ini harus produksi dalam negeri. Kenapa? Karena di lapangan sebenarnya sudah banyak produksi dalam negeri yang tidak kalah bersaing dengan produksi bangsa-bangsa lain. Tapi kenapa masih digunakan? Karena tidak ada unsur pemaksaan di dalam undang-undang yang saat ini ataupun regulasi yang dilahirkan sebagai turunan dari undang-undang kesehatan ini, sehingga masih dimanfaatkan oleh pemerintah bahwa baik pusat maupun di daerah untuk membeli produk-produk luar negeri. Meskipun produk dalam negeri itu sudah tidak kalah bersaing. Alasannya hanya klasik, bahwa user lebih familiar dengan produk luar negeri. Bayangkan coba. Cuman hal soal kebiasaan saja itu menjadi senjata mereka untuk membeli produk-produk luar negeri. Jadi menurut saya undang-undang ini ya meskipun sulit ya, tapi saya memberikan masukan bahwa sangat penting untuk menciptakan kemandirian dan pemaksaan penekanan di dalam undang-undang RUU ini bahwa produk alkes dalam negeri harus diutamakan. Ya harus dibelilah ya. Pemerintah pusat dan daerah itu kan uangnya juga dari rakyat. Kenapa sih tidak mau juga meningkatkan potensi dari perusahaan-perusahaan dalam negeri untuk lebih eksis dalam membangun alat-alat kesehatan? Dari saya itu saja, pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Santoso.